Cognitive Thinking. Saya tuh mau bahas tentang Israel atau bagaimana kita bisa mendorong Palestina dengan ide saya untuk kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini agak ramai kemarin di media sosial, baik di FB saya ataupun di YouTube-nya Mbak Yeni Wahid mungkin gitu kan. Tapi yang pasti saya menyatakan itu pertama kali saat diundang Mbak Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana kita mampu mempercepat perdamaian Israel Palestina, dan yang paling penting adalah bagaimana meredam kemarahan orang-orang yang merasa bahwa Israel itu berdamai dengan negara Arab artinya mengkhianati Palestina. Ini yang mesti saya luruskan gitu loh. Saya tuh kadang-kadang jadi heran, kenapa ya? Justru menurut saya ini pemikiran penting dari seorang Jared ya, mantunya Pak Vice Presiden Trump, yang hanya bekerja 3 tahun, 2017 ya kan, sampai 2020 dia bisa menggandeng negara-negara Islam gitu kan, Uni Arab Emirat, kemudian Bahrain, dan kemudian sekarang disusul oleh negara-negara Arab lain gitu, Oman dan lain-lain. Jadi menurut saya peran Indonesia sebagai negara Islam kok nggak bisa ya mengajak orang-orang Arab itu untuk dari kemarin-kemarin gitu loh, melakukan Abraham Accord dengan Israel sehingga mereka bisa lebih mudah bicara kepada Israel. Untuk bicara apa? Mendorong masalah Palestina itu diselesaikan gitu. Nah menurut saya Indonesia mungkin karena tadi ya kita selalu bangga kita jadi negara Islam terbesar this and that, tapi kok nggak bisa ngajakin Arab gitu kan? Ya udah kalau gitu sekarang kita lihat ya apa sih akar masalahnya Israel Palestina. Saya mesti ngomong beribu kali bahwa ini bukan masalah agama. Please deh gitu. Sebelum marah tuh denger dulu ya, ini bukan masalah agama, ada sejarahnya gitu loh. Kalau mau tahu sejarahnya gitu kan, gini, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat aja Ottoman Empire lah. Jadi yang selama berapa tahun ya, 1299 sampai 1922, dari mulai Turki sampai Eropa itu semua ya kan, Vienna, Anatolia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, Palestina, Syria, Jordan, Irak, dan part of Iran itu dikuasai oleh Turki Utsmani, oleh Sultan Sulaiman. Bedanya Sultan Sulaiman adalah dia sangat paham bahwa ini itu adalah masalah tribes, bukan negara yang sudah dibagi, ada garis kedaulatannya gitu. Tidak, itu adalah banyak tribes yang hidup di sana. Tribes yang terbelah antara Islam Syiah, Islam Sunni, kemudian tribes yang dari Syiah dan Sunninya juga ada clash lagi. Clashnya oleh siapa? Oleh Prancis dan Inggris. Jadi kalau lihat masalah itu, kita mesti ingat apa yang namanya Sykes and Picot. Kalau di literatur barat tuh Sykes and Picot, bicara Israel dan Palestina pasti ngambil tentang Sykes and Picot. Apa sih Sykes and Picot ini siapa gitu? Sykes ini adalah seorang kolonel dari Inggris, namanya Sir Michael Sykes. Dia itu seorang kolonel di tahun 1916. Dia itu diberitahu pemerintah Inggris untuk udah deh beresin deh masalah di sana, kok ribet banget, kira-kira demikian lah ya. Lalu dia bagi dua, dia ngobrol aja sama Prancis temennya. Prancis ini deh, kita bagi dua ya. Kita bagi dua bahwa yang North atau utara itu bagiannya Prancis, yang South itu bagiannya Inggris. Itulah sebenarnya cikal bakal mereka rame. Jadi sebenarnya kemudian ada divisi-divisi yang terdistorsi. Kemudian bagaimana Sykes dan Picot ini kemudian menunjuk misalnya kepala tribe satu dan tribe lain tuh berdasarkan likes and dislike. Yang paling parah misalnya dia bisa naruh pemimpin yang bertentangan, misalnya di daerah Syiah dia taruh Sunni gitu kan, atau di tempat Sunni dia taruh Syiah gitu. Ini adalah masalah yang sangat kompleks gitu kan, yang sangat jadi penyelesaiannya mesti cepat dan mesti pintar. Gimana menurut Ibu kalau misalnya ditanya gini, kenapa emang kalau kita baik sama Israel untungnya apa? Banyak untungnya. Selain kita bisa untung di teknologi, pertahanannya, pertaniannya, keuangannya gitu kan. Satu hal, kita lebih bisa mendorong percepatan Palestina ini beres. Katanya kita mau beresin Palestina. Tapi jadi jangan sampai kita menggunakan masih visi-visi 1962, jangan Bung Karno marah, kemudian Israel dan Taiwan tuh di-ban. Sekarang Taiwan aja udah bisa buka kantor dagang kok, yang udah mirip-mirip dubes. Kenapa Israel nggak bisa? Jadi sekali lagi, sebelum kita tuh menjudge dan marah, coba pelajari sejarah. Kadang-kadang sejarah itu merefleksikan banyak hal dan kita mesti belajar darinya. Bye. Sebenarnya kesimpulannya apa? Bahwa mau menyelesaikan itu maksudnya Ibu Koni tadi itu gampang. Indonesia ini kan negara yang cukup besar ya dan konsumtif. Kalau kerjasama dengan Israel, pasti Israel akan mendengarkan Indonesia. Lalu Israel akan minta sama Israel. Indonesia akan minta sama Israel, tolong dong ini didengar nggak sama Israel? Didengar. Didengar. Karena Israel butuh pengaruh.
Kan simpel sekali kan yang disimpulkan sama Ibu Koni tadi. Nah itu yang Indonesia dengan kesombongannya, dengan kepongahannya orang Indonesia. Oh pokoknya ganyang dulu, salah. Untuk bisa membujuk Israel itu jadi sahabatnya Israel dulu. Israel trust sama Indonesia, didengar Indonesia. Apalagi jumlah penduduknya 270 juta. Itu buat Israel sesuatu banget. Ya, sesuatu banget. Nah, kemarin ada fitnahan. Saya kemarin ada fitnahan dari Tribun itu ya. Tribun itu nulis bahwa sasaran selanjutnya, sasaran Israel, bukan sasaran tapi target ya. Target Israel selanjutnya adalah Malaysia. Ini kan goblok nih, saya sharing lagi ya. Ini adalah hal-hal yang bodoh. Cara berpikir ya, cara berpikir yang bodoh dari orang-orang sengaja nih dia terus ya. Malaysia target Israel, Israel siapkan serangan balik atas tindakan Malaysia. Kan bodoh banget. Ya. Mana nih? Tribun, gejolak konflik Israel terus memanas di jalur Gaza, korban jiwa berjatuhan dan ribuan orang terluka. Hingga hari ini belum ada tanda-tanda pihak Israel akan menghentikan gemburannya ke wilayah Palestina. Meskipun sejumlah negara menentang tindakan Israel tersebut, termasuk diantaranya Turki, Iran, hingga negeri jiran Masjid, negeri-negeri kere semua ini, ya kan? Bahkan Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Peretasan dilakukan sebagai tindakan menentang atas tindakan Israel terhadap Palestina. Imbasnya Malaysia menjadi sasaran atau target pasukan pertahanan Israel sebagaimana oleh Jonathan Skanser, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei. Ya. Terus buat apa ya? Dipikir-pikir itu buat apa ya? Buat apa ngerjain Malaysia dia itu? Untungnya apa? Israel itu jumlah penduduknya di seluruh dunia itu, jumlah orang Yahudi itu cuma 14 juta. Israel itu negara yang kecil. Daripada dia musuhan sama semua orang, bukankah dia lebih baik bersahabatan sama semua orang? Dengan kekuatannya, dengan uangnya. Ya. Ini contohnya pikiran yang paling ini ya, pikiran yang paling simpel saja. Lebih suka kalau kita punya duit ya, dululah saya lah. Kalau saya mau kelahi sama orang, mendingan saya kelahi sendiri. Apa saya suka suruh orang? Saya suka suruh orang lah, suruh kelahi lah. Apa saya kelahi sendiri? Ya kan? Nah, terlalu bodoh. Kalau Israel mau nantang semua orang, mau ditantang semua, jumlah warga dia cuma dikit. Terus mau tantangin semua orang kan, ini cara berpikir yang bodoh sekali, cara berpikir yang arogan dari orang-orang. Yang arogan bukan Israel, justru orang-orang ini yang bodoh sekali, orang-orang Islam ini terutama kan. Kenapa? Karena dimotivasi dengan isu agama tadi. Oh ini bukan isu agama, iya, tetapi dalam pemikiranmu, otakmu selalu masalah Islam bunuh Yahudi, bunuhlah Yahudi, Israel Sionis, dasarnya apa? Nggak ada Israel menjajah Palestina, lawang negaranya aja merdeka, dikasih merdeka, dibolehin, bahkan disuplai oleh Israel airnya, listriknya, disuplai. Nah kan lucu kan, kenapa orang Palestina daripada beli roket, mendingan buat kesejahteraan rakyatnya, kayak orang Indonesia nih, kayak ini kemplu ya, kayak orang Indonesia kan kemplu kan, kemplu banget ya, kemplunya di mana? Ngirim miliaran ke ini, malah Anies katanya ngirim uang ya, Anies itu ngirim uang berapa puluh miliar ke Palestina, Anies kirim donasi ke Palestina. Ribut soal donasi Palestina, mana nih? Tanya, nah ini lah, banyak ya. Saya sekali lagi ya. Konyol banget. Coba ya kita lihat ya, ini kebodohan ini ya. Anies pasang lampu bernuansa bendera Palestina, ribut soal donasi ke Palestina, ya. Terus cek fakta Anies Baswedan siap pimpin pasukan ke Palestina. Saya dukung
Anies berangkat ke Palestina, siapa di sini dukung? Katakan amin. Sama-sama. Itu tadi saya mute semua soalnya ini ya, tadi ada berisik-berisik. Nah, kalau lagi ini, oke, saya dukung ya. Saya kira semua yang di SOM ini mendukung Anies pergi ke Palestina, jangan pulang. Amin, Wijaya. Kita dukung Anies Amin, Baswedan amin. jadi presiden Amin. Palestina ya. Kita Amin, dukung, amin. kita doakan Anies Baswedan jadi Amin, presiden Pak. Palestina. Tambahin, kita pasti Amin. tambahin modalnya. Ya kan? Sepatu di bawah. Makanya kan lebih Pak cepat Paul. lebih bagus ya kan. Pak Paul, saya bayarin one way tiket Pak Anies ke Jakarta, ini Jakarta, Tapi Yerusalem. isu-isu Gua bayarin isu deh. ini kan Amin, Pak. dibuat Lebih dalam cepat, di lebih dalam negeri baik. Indonesia kan Nih, untuk kepentingan 3 hari politik dibuka. penyerbuan. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Ini menarik nih. Ya. 3 hari dibuka penggalangan dana Atta Halilintar untuk Palestina mencapai 1,78 miliar untuk Palestina untuk Ya, beli dia roket. kontennya juga begitu. Untuk beli Pak. roket. Ya wajar aja. Kayaknya kita harus buka deh, Pak. Sekarang UAS juga sudah ngumpulin dana sekarang kan mau ke sana. Sama-sama Iya. Arab. Nah, iya. Nah, pertanyaannya, tetangganya Atta saja kere itu nggak ada yang bantuin. Namanya juga orang munafik, Pak. Itu kepala dinas Medan ke Depok juga udah ngedarin tuh sumbangan ke guru-guru, kacau. Iya, padahal muridnya mau beli handphone aja buat kuliah, buat sekolah online aja nggak punya duit. Sampai minta sama saya, email ke saya. Nah, Sampai email ke Eropa coba murid-muridnya Indonesia itu. Nah, biar tampak muka nih. Nah, biar tampak muka. Sampai murid-murid Indonesia email ke Eropa minta sumbangan dari saya buat mereka bisa kuliah online. Memalukan ini orang-orang Indonesia ini ya, yang si grupnya Anies, Atta, Pedanka, Dinas Pendidikan itu kan goblok. Murid-muridmu itu ngemis sama saya, minta disumbang buat beli handphone. Kalian malah kirim uang ke Palestina buat beli roket, buat bunuh orang. Ini goblok, kalau nggak biadab itu namanya apa itu? Otak biadab. Kan otak biadab. Istrinya keguguran ya Pak Paul. Atta Nah, Halilintar. itu di Depok pengumpulan dana dari Iya. ASN 100.000 per ini. Iya, 100.000 per ini per guru Ah. itu. Iya, kan gila Terus itu. di apa lagi di Aduh. Lombok juga begitu. Ya, di Kemudian Lombok juga. di Jawa Timur, di kabupaten mana itu ya. Hmm. Nah, sekarang udah banyak yang protes tuh kan. Kenapa masyarakat kita yang miskin-miskin ini aja dulu diperhatikan. Kenapa yang di sana itu? Itu kan yang tulisannya si Ninoy Karundeng mengenai si apa itu mengatakan itu Palestina itu bukan urusan kita. Dia bilang begitu kan. Oh, yang bilang Pak Hendro Priya Pak ini Hendro Priyono itu Ketua kan. PIN. Nanti saya Iya. tunjukkan juga tuh Ketua Iya, PIN. benar, itu kan Masalah- dia bilang Masalahnya begitu, kan. uangnya nyampe nggak ke Palestina juga, Pak? Nggak bakal Bukan, nyampe sampai lah. ke Kan udah kapal. kemarin si siapa itu si Bahlul. Somat. Bukan yang Bahlul Perdana- sampai itu yang 212 presiden. Oh iya. Itu kan korupsi dana ke Palestina, Bahtiar dibijak Nasir, dia semua. Bakhtiar Nasir. Bahtiar Nasir kok Bahlul. Ini orang di sini Sama nggak aja, mau tahu. mirip. Udah dia Iya. Bahlul bener. Udah Nggak tahu dia bawa bener, perdana bener. menterinya Bahlul. Beneran. Palestina itu aja udah lari kan, udah meninggal. Langsung jadi Bahlul. Yang minum Alul bin goblok. Ya di Indonesia ini, Pak Paul, di Indonesia Hmm. orang-orang yang bodoh itu sangat banyak, Pak. Dengan jualan agama, dia mau keluarkan uangnya. Duitnya nyampainya ke Qatar, bukan ke Bukan bodoh, ke tapi Palestina. culas. Jadi Pak Paul, saya perhatikan begini sebenarnya, bahwa isu ini memang betul-betul dipakai untuk kepentingan politik di sini. Nah, yang bisa saya dapat tadi malam waktu pembicaraan antara dubes Indonesia di Amerika dengan Akbar Faisal, kemudian ada ahli Timur Tengah mengatakan bahwa sebenarnya kalau seperti yang dibilang Pak Paul tadi, Israel itu memang mau berdamai, senangnya berdamai begitu loh ya, seperti itu tadi. Tetapi kalau kita di Indonesia ini kan ini dipakai gitu loh. Dan juga dikatakan tadi malam yang bisa saya tangkap, kalau Israel itu ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu nanti akan ada investasi 80 triliun gitu loh. Sudah mereka siapkan gitu, 80 triliun. Tetapi kan di Indonesia ini agak susah, terutama Jokowi saya pikir agak sulit. Karena kemarin janji kampanye dia itu kan akan membela betul ini Palestina gitu loh. Dan ini yang jadi masalah kan bagi dia. Sedangkan di sini yang artinya yang memahami permasalahan ini ya, geopolitik di sana itu kan masih terbatas orang-orangnya ya. Iya. Belum bisa. Nah, ini yang perlu sebenarnya memang perlu kita gulirkan terus, kita gulirkan supaya semakin banyak
orang-orang di Indonesia itu semakin terbuka matanya begitu melihat situasi ini gitu loh. Itu yang kira-kira yang saya lihat Pak Paul. Nah, cuma juga ya. pertanyaan saya ke Pak Paul gimana ini? Kita ini sebagai umat Kristen bagaimana sikap kita melihat ini seperti apa? Karena kita juga jangan kita nafikan juga bahwa dengan menganeksasi tanah-tanah yang seperti saya katakan tadi, yang saya coba baca dari bukunya Profesor Buruk dari Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa banyak dulu bahwa tanah-tanah itu dianeksasi tanpa ganti rugi, tanpa diusir seperti itu. Nah, jadi ini masalah kemanusiaan gitu loh. Ya. Jadi kita juga orang-orang Palestina Kristen juga ini juga gitu loh, menderita juga gitu loh. Nah, ini coba jadi bagi saya sendiri jadi seperti dilema gitu loh, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa memberi memberi kita seperti apa gitu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Maksudnya kepada orang Israelnya atau apanya nih, Pak? Ya situasi sekarang ini kan Ya, kita tahu bahwa memang itu kalau betul. kita jangan urusan dengan Israel Palestina, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik Indonesia jangan bodoh supaya orang-orang Indonesia ini uruslah orang Indonesia sendiri, karena Indonesia sekarang ini lagi kasihan. Iya, Rakyat betul. Indonesia lagi kasihan. Ya. Betul. Kalau orang-orang Palestina ini mereka dikasih uang, kemarin kan kita udah lihat videonya, mereka kaya-kaya, ya kan? Ya. Nah, itu yang kemarin saya bilang itu loh. Motivasinya Hamas apa sih? Ya karena memang nggak punya kerjaan lain, kerjanya cuma itu, dapat duitnya dari situ, ya kan? Dapat duitnya dari situ. Dapat duitnya dari situ masalahnya, bukan apa-apa lagi, dapat duitnya dari situ mereka. Nah, repot kan kalau orang dapat duitnya dari situ. Nah, kalau saya boleh komentar tuh, jadi kalau yang mengenai masalah tanah yang suka dibeli, itu biasanya kalau suratnya lengkap ya, itu nanti diadvokasi oleh Hasnan Hawari ya, Hasan Hawari itu orang Palestina Kristen. Biasanya menang Pak. Tapi kalau suratnya tidak lengkap ya memang susah diurusnya. Gitu. Itu aja. Ya kalau kita urusan ke sana kita nggak usah urusan kalau menurut saya sih. Kita cuma mau mengedukasi rakyat Indonesia, jangan bodoh. Karena Hamas itu memang kerjaannya cari duitnya dengan cara bikin ulah begini. Sama seperti FPI dan 212. Coba, apa sih kerjanya Habib Rizik dapat duitnya dari mana coba? Bikin ulah. Demo. Ada ruwet dapat duit. Ya, tergantung siapa yang lagi sange. Ya kan, lagi sange, lagi tegang. Nah, maka si Habib Rizik siap untuk melayani, jadi gigolo, jual diri, iya kan, kepada pembayar tertinggi, ya kan, gigolo, jadi, ya kan, termasuk NU, masuk Banser kepada pembayar tertinggi, termasuk, ya itu tergantung siapa. Ini lagi mau tutup gereja, ya ganti baju, ya kan. Oh ini lagi mau jaga Natal, ganti baju, orangnya sama. Nah sekarang masalahnya adalah, ayo kita pinterin ini orang-orang Indonesia supaya ngerti, karena kerjaan mereka apa coba? Coba Banser itu kerjanya apa sih coba? Ya kan bingung, Banser kerjanya apa? Ya kerjanya memang supaya ada masalah sehingga dia bisa jaga kan. Sama FPI juga sama, coba kerjanya apa? Bikin masalah supaya dia bisa kerja. Coba KTP pekerjaan apa? Tukang demo. Repot kan? FPI itu kan. Makanya harus kasih makan. Kita harus berdiakonia gereja itu. Dan kita edukasi rakyat terus. Nah, kalau edukasinya ada edukasi dengan cara baik-baik, ada edukasi dengan cara yang setengah baik, ada edukasi yang harus keras seperti kita. Karena kelas menengah ke bawah, kelas menengah di bawah ini kalau cerita yang tinggi-tinggi kayak Ibu Koni nggak bakal ngerti. Saya jamin Ibu Koni ngomong apa itu kelas menengah ke bawah itu nggak ngerti Ibu Koni ngomong apa itu. Cuma dia ngelihat cakep bener nih ya, cuma begitu doang. Iya kan? Wah ini udah ada umur tapi masih cakep ya, itu cuma begitu doang. Wah Ibu Monik cakep ya, cuma begitu doang. Taunya cuma cakep doang ya, cuma gitu aja. Tapi ngerti nggak isinya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Dia ngomong apa juga nggak ngerti.
Uklos Di sini apa, sudah aduh. pokoknya sudah begitu di sini. Pokoknya, nah